mengatakan, bayangkan sejenak, suatu sore kamu pulang kerja dengan bahagia, tiba-tiba telepon berdering, bos mengatakan ada pemutusan hubungan kerja mendadak. Atau saat liburan tiba-tiba atap rumah bocor parah dan butuh perbaikan mahal. Hati pasti dag-dig-dug. Inilah mengapa dana darurat penting, ibarat sabuk pengaman finansial yang menjaga kita saat krisis menghantam. Sekarang bayangkan juga statistiknya, menurut survei OJK 2023, baru sekitar 36,3% masyarakat Indonesia punya tabungan darurat yang memadai. Artinya 2 dari 3 orang lain rentan terguncang saat bencana finansial tiba-tiba datang. Kesempatan ini kita akan bahas apa itu dana darurat, kenapa penting, berapa idealnya, dan bagaimana cara membangunnya seperti sedang ngobrol santai di depan kamu. Dana darurat mungkin terdengar idealis, tapi percayalah hal kecil ini bisa mengubah hidup. Lihat saja masa pandemi COVID-19. Banyak yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan kesulitan bertahan hidup karena tak siap secara finansial. Dana darurat itulah penyelamat agar kita tak perlu panik ambil utang berbunga tinggi saat kondisi tak terduga datang. Jadi mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Secara sederhana, dana darurat adalah simpanan khusus yang disiapkan untuk kebutuhan mendadak. Ini bukan untuk liburan atau beli gadget baru, melainkan uang siaga yang bisa dipakai saat terjadi hal-hal tak terduga seperti kecelakaan, sakit mendadak, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Sederhananya, kita menyisihkan sejumlah uang lagi selain tabungan rutin untuk berjaga-jaga. Menurut definisi di situs Pegadaian, dana darurat bisa disimpan dalam bentuk uang tunai ataupun aset liquid, misalnya emas, yang mudah dicairkan kapanpun diperlukan. Penting ditekankan, dana darurat disimpan terpisah dari tabungan sehari-hari. Artinya, kamu tidak mengorbankan uang untuk kebutuhan hidupmu primer, melainkan membuka rekening atau instrumen khusus agar dana ini tak tercampur dengan pengeluaran rutin. Dengan begitu, saat krisis datang, kita tidak perlu membubarkan tabungan pendidikan atau investasi masa depan untuk menutupi biaya darurat. Dana cadangan ini benar-benar khusus menolong jaga-jaga saja. Contoh sederhana, jika kamu mendapat THR atau bonus kantor, sebagian kecil bisa langsung ditabung ke rekening darurat. Begitu pula jika libur tiba dan ada rezeki tak terduga, sisihkan dulu sebelum membeli kebutuhan lain. Ingat, dana darurat ibarat payung, lebih baik disiapkan sebelum hujan turun. Dana darurat itu penting karena kehidupan penuh ketidakpastian. Satu berita baik pagi ini bisa berganti duka keesokan harinya. Tiba-tiba sakit, kendaraan rusak, atau tiba-tiba depan mata ada lowongan menggiurkan. Tanpa dana darurat, banyak orang terjebak panik dan melakukan tindakan drastis. Misalnya mengambil pinjaman berbunga tinggi, atau bahkan menggadaikan aset produktif seperti emas atau kendaraan. Menurut artikel finansial, dana darurat bisa berfungsi sebagai penyangga keuangan yang melindungi kebutuhan dasar keluarga ketika pendapatan hilang, yang membuat kita tidak harus tergantung kartu kredit atau pinjaman bank saat keadaan darurat. Misalnya, ketika salah satu anggota keluarga sakit dan perlu rawat inap, dana darurat memastikan biaya pengobatan dapat ditutup tanpa harus menjual motor atau benar rumah. Atau jika kamu tiba-tiba kena PHK, uang ini membantu tetap bayar tagihan hidup sampai dapat pekerjaan baru. Dengan kata lain, ada jaring pengaman yang meredam guncangan finansial. Selain itu, dana darurat menjaga perencanaan keuangan lain tetap on track. Tanpa cadangan ini, tabungan untuk pendidikan anak atau rencana pensiun bisa terpakai darurat. Padahal menurut survei, sebagian besar masyarakat malah akhirnya mengorbankan investasi atau mengambil utang saat darurat datang. Dana darurat yang cukup justru membantu agar tabungan dan investasi tidak terganggu, karena kebutuhan mendadak telah dialokasikan terpisah. Lebih jauh lagi, memiliki dana darurat secara psikologis memberikan rasa aman dan menurunkan stres finansial. Ketika kita tahu ada uang siaga, tidur pun bisa lebih nyenyak tanpa dihantui kecemasan bagaimana kalau tiba-tiba terjadi hal buruk.
Sebaliknya, tanpa simpanan darurat, setiap hal kecil seperti mesin cuci rusak bisa membuat kepala pusing. Jadi intinya, dana darurat adalah fondasi perencanaan keuangan sehat. Melindungi kita dari keharusan berutang yang justru menggerus keuangan di masa depan. Berapa banyak sih jumlah ideal dana darurat? Jawabannya tergantung situasi tiap orang, tapi ada rekomendasi umum yang sering disarankan para ahli keuangan. Umumnya minimal siapkan setara 3-6 bulan biaya hidup sebagai dana darurat. Jadi kalau kebutuhan hidupmu 5 juta rupiah per bulan, dana darurat minimal sekitar 15-30 juta rupiah. Ini sudah membantu menutup kebutuhan penting selama beberapa bulan ke depan bila terjadi krisis mendadak. Lebih spesifik, Kementerian Keuangan dalam situs Sahabat Pegadaian memberikan panduan berdasarkan status keluarga. 1. 3-4 kali lipat pengeluaran bulanan bagi yang berstatus lajang belum menikah. 2. 6 kali lipat pengeluaran jika sudah menikah tapi belum punya anak. 3 kali lipat jika sudah menikah dan memiliki 1 anak. 4. 12 kali lipat jika memiliki 2 anak atau lebih. Angka-angka ini tentunya patokan umum, bisa disesuaikan naik atau turun tergantung risiko pekerjaan dan gaya hidup. Misalnya yang bekerja di perusahaan kontrak atau profesi dengan pendapatan fluktuatif dianjurkan ke tingkat atas 9-12 bulan. Sementara yang penghasilan terjamin lebih bisa di kisaran bawah 3-6 bulan. Intinya, hitunglah berapa biaya pokokmu tiap bulan, sewa, cicilan, makan, listrik, transportasi. Kalikan dengan rekomendasi sesuai kondisi. Jika sulit langsung mencapainya, mulailah dari target kecil, misalnya 3 bulan, dan naik bertahap. Kuncinya lakukan sekarang dan rencanakan ke depan, bukan menunggu nanti saja, karena kelihatan menakutkan di awal. Membangun dana darurat tak instan, tapi ada cara-cara praktis yang bisa dilakukan langkah demi langkah. Berikut beberapa saran yang bisa kamu mulai aplikasikan. 1. Pahami situasi keuanganmu. Sebelum menabung, catat dulu semua pemasukan dan pengeluaran rutin. Buat daftar pengeluaran bulanan dari yang primer, makan, sewa, tagihan listrik, air, sampai tersier, hiburan, nongkrong. Mengetahui cash flow-mu akan membantu menentukan berapa yang bisa disisihkan. Misalnya, jika tiap bulan bersisa Rp500.000 setelah semua kebutuhan, itu dana awal daruratmu. Memetakan pengeluaran seperti ini sangat penting agar tidak salah hitung. 2. Buat rekening khusus. Pisahkan rekening untuk dana darurat agar tidak tercampur dengan pengeluaran sehari-hari. Misalnya, buka tabungan digital atau rekening bank dengan fitur autosave. Dengan memisahkan rekening, sekecil apapun penambahan dana darurat bisa lebih mudah dipantau perkembangannya. Pilih jenis tabungan atau produk keuangan yang aman dan liquid. Misalnya, deposito berjangka pendek atau reksadana pasar uang, agar sewaktu-waktu bisa dicairkan cepat jika perlu. 3. Automasi menabung. Terapkan sistem auto transfer dari rekening utama ke tabungan darurat setiap kali gajian. Misalnya, sisihkan 10-20% pendapatan bersih ke sana secara otomatis. Cara ini mencegah kita lupa menyisihkan uang karena sudah langsung dibeli oleh sistem. Kalau dapat bonus atau kenaikan gaji, gunakan metode split raise. Bagilah bonus menjadi 2 bagian. Setengahnya untuk tabungan darurat, setengah lagi untuk keperluanmu. Triknya, semakin otomatis proses menabungmu, semakin cepat tabungan darurat terkumpul. Keempat, manfaatkan uang tak terduga. Bila ada pemasukan ekstra seperti bonus kantor, THR, warisan, atau penghasilan sampingan, jangan habiskan sepenuhnya. Sisihkan sebagian, minimal setengahnya, untuk dana darurat. Misalnya dapat bonus 4 juta rupiah, sisihkan 2 juta rupiah langsung masuk tabungan darurat. Ini percepat pencapaian target tanpa harus mengorbankan gaji pokok. 5.
kaji and potong pengeluaran. Cek lagi pos-pos pengeluaran dan cari yang bisa dihemat. Misalnya, kurangi langganan streaming jadi satu layanan saja, batasi makan di luar, atau pakai transportasi umum saat bisa. Setiap rupiah yang dihemat bisa dipindahkan ke dana darurat. Ingat, pengorbanan kecil hari ini menjamin keamanan finansial di masa depan. Langkah-langkah di atas bisa disesuaikan menurut kemampuanmu. Tapi yang terpenting adalah mulai sekarang. Jangan menunggu nanti kalau sudah besar pendapatannya. Mulailah dari sekecil apapun. Yang penting rutin dan terencana. Menabung dana darurat adalah komitmen jangka panjang. Berikut beberapa tips agar tetap konsisten. 1. Otomatisasi penghematan. Seperti sebelumnya, manfaatkan fitur auto debit pada tanggal gajian. Keluarkan sebagian uang sebelum sempat dihabiskan. Setidaknya mulailah dari 5-10% dari penghasilan seperti yang disarankan pakar keuangan. Lalu naikkan perlahan seiring pendapatan bertambah. 2. Rekening terpisah yang jauh dari mata. Simpan dana darurat di rekening khusus, misalnya tabungan digital atau deposito yang tidak sering dipakai untuk belanja harian. Semakin sulit mengaksesnya, semakin kecil godaan untuk dipakai hal lain. Memisahkan rekening secara mental juga membantu kita memandang dana tersebut benar-benar sebagai simpanan tabungan darurat. 3. Tetapkan tujuan jangka pendek. Agar semangat menabung tetap terjaga, buat target-target kecil, misalnya bulan depan harus mencapai 3 juta rupiah atau akhir tahun harus sampai 3 bulan biaya hidup. Lihat perkembangannya secara berkala. Melihat saldo tabungan naik sedikit demi sedikit akan memberikan motivasi untuk terus menabung. 4. Gunakan aplikasi atau pengingat. Pakai aplikasi budgeting atau set alarm pengingat menabung setiap periode tertentu. Atau buat visual, misalnya tabel grafik di dinding atau papan tulis kecil di meja, sehingga kamu selalu ingat progres dana daruratmu. Gamifikasi proses menabung bisa membuatnya lebih menarik. 5. Libatkan keluarga atau teman. Bicarakan targetmu pada orang terdekat. Dengan begitu, mereka bisa memberi semangat dan mengingatkan jika kamu mulai goyah. Bahkan bisa ajak tantangan menabung, misalnya siapa duluan mencapai target yang ditentukan. 6. Rilaks dengan fleksibilitas. Nah, situasi keuangan bisa berubah, misalnya ada kebutuhan mendesak yang lebih penting. Kalau terpaksa menggunakan dana darurat yang sudah terkumpul, jangan putus asa. Anggap ini memang tujuannya, melindungi dari darurat. Setelahnya, mulailah bangun lagi dari awal. Konsistensi berarti mau beradaptasi, bukan berhenti total. Dengan tips di atas, menyimpan secara konsisten menjadi lebih mudah. Kuncinya, miliki mindset bahwa menabung darurat itu investasi keamanan hidup. Ingatlah selalu, lebih baik menyiapkan payung sebelum hujan. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang dana darurat. Ringkasnya, dana darurat adalah tabungan siaga untuk mengatasi kejadian tak terduga. Dengan simpel menyiapkan dana cadangan ini, kita bisa terhindar dari utang mendadak dan penjualan aset penting saat krisis. Menjaga tujuan keuangan jangka panjang agar tidak terganggu, mendapatkan rasa aman dan tenang karena sudah siap menghadapi badai finansial. Semoga obrolan santai kita membuka mata, meski topik keuangan serius, solusinya ternyata sederhana dan praktis. Jangan tunggu lagi. Mulailah langkah kecil sekarang, hitung biaya hidupmu, sisihkan sebagian dari gaji, dan buka rekening khusus. Setiap rupiah yang kamu tabung hari ini adalah pelindung masa depanmu. Seperti kata pepatah, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Selamat mulai menabung, dan semoga keuanganmu semakin kuat menghadapi segala kemungkinan. Lihat saja masa pandemi COVID-19. Banyak yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan kesulitan bertahan hidup karena tak siap secara finansial. Dana darurat itulah penyelamat agar kita tak perlu panik ambil utang berbunga tinggi saat kondisi tak terduga datang. Jadi mari kita mulai dengan dasar-dasarnya, dengan
Secara sederhana, dana darurat adalah simpanan khusus yang disiapkan untuk kebutuhan mendadak. Ini bukan untuk liburan atau beli gadget baru, melainkan uang siaga yang bisa dipakai saat terjadi hal-hal tak terduga seperti kecelakaan, sakit mendadak, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Sederhananya, kita menyisihkan sejumlah uang lagi selain tabungan rutin untuk berjaga-jaga. Menurut definisi di situs Pegadaian, dana darurat bisa disimpan dalam bentuk uang tunai ataupun aset liquid, misalnya emas, yang mudah dicairkan kapanpun diperlukan. Penting ditekankan, dana darurat disimpan terpisah dari tabungan sehari-hari. Artinya, kamu tidak mengorbankan uang untuk kebutuhan hidupmu primer, melainkan membuka rekening atau instrumen khusus agar dana ini tak tercampur dengan pengeluaran rutin. Dengan begitu, saat krisis datang, kita tidak perlu membubarkan tabungan pendidikan atau investasi masa depan untuk menutupi biaya darurat. Dana cadangan ini benar-benar khusus menolong jaga-jaga saja. Contoh sederhana, jika kamu mendapat THR atau bonus kantor, sebagian kecil bisa langsung ditabung ke rekening darurat. Begitu pula jika libur tiba dan ada rezeki tak terduga, sisihkan dulu sebelum membeli kebutuhan lain. Ingat, dana darurat ibarat payung, lebih baik disiapkan sebelum hujan turun. Dana darurat itu penting karena kehidupan penuh ketidakpastian. Satu berita baik pagi ini bisa berganti duka keesokan harinya. Tiba-tiba sakit, kendaraan rusak, atau tiba-tiba depan mata ada lowongan menggiurkan. Tanpa dana darurat, banyak orang terjebak panik dan melakukan tindakan drastis. Misalnya mengambil pinjaman berbunga tinggi, atau bahkan menggadaikan aset produktif seperti emas atau kendaraan. Menurut artikel finansial, dana darurat bisa berfungsi sebagai penyangga keuangan yang melindungi kebutuhan dasar keluarga ketika pendapatan hilang, yang membuat kita tidak harus tergantung kartu kredit atau pinjaman bank saat keadaan darurat. Misalnya, ketika salah satu anggota keluarga sakit dan perlu rawat inap, dana darurat memastikan biaya pengobatan dapat ditutup tanpa harus menjual motor atau benar rumah. Atau jika kamu tiba-tiba kena PHK, uang ini membantu tetap bayar tagihan hidup sampai dapat pekerjaan baru. Dengan kata lain, ada jaring pengaman yang meredam guncangan finansial. Selain itu, dana darurat menjaga perencanaan keuangan lain tetap on track. Tanpa cadangan ini, tabungan untuk pendidikan anak atau rencana pensiun bisa terpakai darurat. Padahal menurut survei, sebagian besar masyarakat malah akhirnya mengorbankan investasi atau mengambil utang saat darurat datang. Dana darurat yang cukup justru membantu agar tabungan dan investasi tidak terganggu, karena kebutuhan mendadak telah dialokasikan terpisah. Lebih jauh lagi, memiliki dana darurat secara psikologis memberikan rasa aman dan menurunkan stres finansial. Ketika kita tahu ada uang siaga, tidur pun bisa lebih nyenyak tanpa dihantui kecemasan bagaimana kalau tiba-tiba terjadi hal buruk. Sebaliknya, tanpa simpanan darurat, setiap hal kecil seperti mesin cuci rusak bisa membuat kepala pusing. Jadi intinya, dana darurat adalah fondasi perencanaan keuangan sehat. Melindungi kita dari keharusan berutang yang justru menggerus keuangan di masa depan. Berapa banyak sih jumlah ideal dana darurat? Jawabannya tergantung situasi tiap orang, tapi ada rekomendasi umum yang sering disarankan para ahli keuangan. Umumnya minimal siapkan setara 3-6 bulan biaya hidup sebagai dana darurat. Jadi kalau kebutuhan hidupmu 5 juta rupiah per bulan, dana darurat minimal sekitar 15-30 juta rupiah. Ini sudah membantu menutup kebutuhan penting selama beberapa bulan ke depan bila terjadi krisis mendadak. Lebih spesifik, Kementerian Keuangan dalam situs Sahabat Pegadaian memberikan panduan berdasarkan status keluarga. 1. 3-4 kali lipat pengeluaran bulanan bagi yang berstatus lajang belum menikah. 2. 6 kali lipat pengeluaran jika sudah menikah tapi belum punya anak. 3 kali lipat jika sudah menikah dan memiliki 1 anak. 4. 12 kali lipat jika memiliki 2 anak atau lebih.
Angka-angka ini tentunya patokan umum, bisa disesuaikan naik atau turun tergantung risiko pekerjaan dan gaya hidup. Misalnya yang bekerja di perusahaan kontrak atau profesi dengan pendapatan fluktuatif dianjurkan ke tingkat atas 9 sampai 12 bulan. Sementara yang penghasilan terjamin lebih bisa di kisaran bawah 3 sampai 6 bulan. Intinya, hitunglah berapa biaya pokokmu tiap bulan, sewa, cicilan, makan, listrik, transportasi. Kalikan dengan rekomendasi sesuai kondisi. Jika sulit langsung mencapainya, mulailah dari target kecil, misalnya 3 bulan, dan naik bertahap. Kuncinya lakukan sekarang dan rencanakan ke depan, bukan menunggu nanti saja, karena kelihatan menakutkan di awal. Membangun dana darurat tak instan, tapi ada cara-cara praktis yang bisa dilakukan langkah demi langkah. Berikut beberapa saran yang bisa kamu mulai aplikasikan. 1. Pahami situasi keuanganmu. Sebelum menabung, catat dulu semua pemasukan dan pengeluaran rutin. Buat daftar pengeluaran bulanan dari yang primer, makan, sewa, tagihan listrik, air, sampai tersier, hiburan, nongkrong. Mengetahui cash flow-mu akan membantu menentukan berapa yang bisa disisihkan. Misalnya, jika tiap bulan bersisa Rp500.000 setelah semua kebutuhan, itu dana awal daruratmu. Memetakan pengeluaran seperti ini sangat penting agar tidak salah hitung. 2. Buat rekening khusus. Pisahkan rekening untuk dana darurat agar tidak tercampur dengan pengeluaran sehari-hari. Misalnya, buka tabungan digital atau rekening bank dengan fitur autosave. Dengan memisahkan rekening, sekecil apapun penambahan dana darurat bisa lebih mudah dipantau perkembangannya. Pilih jenis tabungan atau produk keuangan yang aman dan liquid. Misalnya, deposito berjangka pendek atau reksadana pasar uang, agar sewaktu-waktu bisa dicairkan cepat jika perlu. 3. Automasi menabung. Terapkan sistem auto transfer dari rekening utama ke tabungan darurat setiap kali gajian. Misalnya, sisihkan 10-20% pendapatan bersih ke sana secara otomatis. Cara ini mencegah kita lupa menyisihkan uang karena sudah langsung dibeli oleh sistem. Kalau dapat bonus atau kenaikan gaji, gunakan metode split raise. Bagilah bonus menjadi 2 bagian. Setengahnya untuk tabungan darurat, setengah lagi untuk keperluanmu. Triknya, semakin otomatis proses menabungmu, semakin cepat tabungan darurat terkumpul. 4. Manfaatkan uang tak terduga. Bila ada pemasukan ekstra seperti bonus kantor, THR, warisan, atau penghasilan sampingan, jangan habiskan sepenuhnya. Sisihkan sebagian, minimal setengahnya untuk dana darurat. Misalnya dapat bonus Rp4 juta, sisihkan Rp2 juta langsung masuk tabungan darurat. Ini percepat pencapaian target tanpa harus mengorbankan gaji pokok. 5. Kaji and potong pengeluaran. Cek lagi pos-pos pengeluaran dan cari yang bisa dihemat. Misalnya, kurangi langganan streaming jadi 1 layanan saja. Batasi makan di luar. Atau pakai transportasi umum saat bisa. Setiap rupiah yang dihemat bisa dipindahkan ke dana darurat. Ingat, pengorbanan kecil hari ini menjamin keamanan finansial di masa depan. Langkah-langkah di atas bisa disesuaikan menurut kemampuanmu. Tapi yang terpenting adalah mulai sekarang. Jangan menunggu nanti kalau sudah besar pendapatannya. Mulailah dari sekecil apapun. Yang penting rutin dan menabung dana darurat adalah komitmen jangka panjang. Berikut beberapa tips agar tetap konsisten. 1. Otomatisasi penghematan. Seperti sebelumnya, manfaatkan fitur auto debit pada tanggal gajian. Keluarkan sebagian uang sebelum sempat dihabiskan. Setidaknya mulailah dari 5-10% dari penghasilan seperti yang disarankan pakar keuangan. Lalu naikkan perlahan seiring pendapatan bertambah. 2. Rekening terpisah yang jauh dari mata. Simpan dana darurat di rekening khusus, misalnya tabungan digital atau deposito yang tidak sering dipakai untuk belanja harian.
Semakin sulit mengaksesnya, semakin kecil godaan untuk dipakai hal lain. Memisahkan rekening secara mental juga membantu kita memandang dana tersebut benar-benar sebagai simpanan tabungan darurat. 3. Tetapkan tujuan jangka pendek. Agar semangat menabung tetap terjaga, buat target-target kecil, misalnya bulan depan harus mencapai 3 juta rupiah atau akhir tahun harus sampai 3 bulan biaya hidup. Lihat perkembangannya secara berkala. Melihat saldo tabungan naik sedikit demi sedikit akan memberikan motivasi untuk terus menabung. 4. Gunakan aplikasi atau pengingat. Pakai aplikasi budgeting atau set alarm pengingat menabung setiap periode tertentu. Atau buat visual, misalnya tabel grafik di dinding atau papan tulis kecil di meja, sehingga kamu selalu ingat progres dana daruratmu. Gamifikasi proses menabung bisa membuatnya lebih menarik. 5. Libatkan keluarga atau teman. Bicarakan targetmu pada orang terdekat. Dengan begitu, mereka bisa memberi semangat dan mengingatkan jika kamu mulai goyah. Bahkan bisa ajak tantangan menabung, misalnya siapa duluan mencapai target yang ditentukan. 6. Rileks dengan fleksibilitas. Nah, situasi keuangan bisa berubah, misalnya ada kebutuhan mendesak yang lebih penting. Kalau terpaksa menggunakan dana darurat yang sudah terkumpul, jangan putus asa. Anggap ini memang tujuannya, melindungi dari darurat. Setelahnya, mulailah bangun lagi dari awal. Konsistensi berarti mau beradaptasi, bukan berhenti total. Dengan tips di atas, menyimpan secara konsisten menjadi lebih mudah. Kuncinya, miliki mindset bahwa menabung darurat itu investasi keamanan hidup. Ingatlah selalu, lebih baik menyiapkan payung sebelum hujan. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang dana darurat. Ringkasnya, dana darurat adalah tabungan siaga untuk mengatasi kejadian tak terduga. Dengan simpel menyiapkan dana cadangan ini, kita bisa terhindar dari utang mendadak dan penjualan aset penting saat krisis. Menjaga tujuan keuangan jangka panjang agar tidak terganggu, mendapatkan rasa aman dan tenang karena sudah siap menghadapi badai finansial. Semoga obrolan santai kita membuka mata, meski topik keuangan serius, solusinya ternyata sederhana dan praktis. Jangan tunggu lagi. Mulailah langkah kecil sekarang, hitung biaya hidupmu, sisihkan sebagian dari gaji, dan buka rekening khusus. Setiap rupiah yang kamu tabung hari ini adalah pelindung masa depanmu. Seperti kata pepatah, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Selamat mulai menabung dan semoga keuanganmu semakin kuat menghadapi segala kemungkinan.